Pada tanggal 21 April 2025, tepatnya di Lombok Barat, ada seorang pengasuh pondok pesantren, tuan guru, kiai, ulama dari orang yang berpaham sufi aswaja, lagi-lagi melakukan tindakan kepada santriwatinya, dan diberitakan di situ ada 20 santriwati, dan iming-imingnya apa? Agar si santriwati mendapatkan barokah, mendapatkan keramat dari sang kiai, harus melakukan hal itu dengan si kiai. Agar apa? Nanti si santriwati akan melahirkan wali. Jadi doktrinnya seperti itu. Kenapa? Si kiai mungkin sudah merasa wali. Binatang anjing, aduh orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Tetap seperti yang saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, video ini adalah edukasi kepada warga Indonesia, terkhusus Muslim, yang dimana mereka punya anak-anak perempuan atau laki-laki yang di pondok pesantren yang mengajarkan hal-hal semacam ini, yaitu mengajarkan dongeng keramat, dongeng barokah, dan dongeng azab atau kualat. Karena dari ketiga doktrin ini bisa membuat oknum-oknum, kebanyakan oknum, ratusan oknum telah melakukan tindakan kepada santri-santriwatinya. Dan saya tidak perlu menayangkan, kalian punya mesin pencariannya sendiri, tinggal kalian ketik di Google, akan muncul banyak beritanya sesuai selera kalian. Mau nyari yang bagaimana? Terkhusus di kejadian di Lombok Barat ini yang sampai 20 santriwatinya menjadi, karena jangankan kiai yang waras, Habib yang gila, di menurut faham ini, wali teman-teman. Ada 5 Habib gila yang diwalikan oleh mereka. Saya dulu yang kagum kepada Habib Rizik Syihab, sang provokator ini, yang kemana-mana meneriakkan provokasi kepada umat. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Paling kasar, Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. paling sembarangan kalau ngomong. Siap sweeping warga Amerika. Tak. Untuk apa? Untuk teriak-teriak, orasi-orasi, menghancurkan, membakar, dan lain sebagainya. Orang ini, Habib Rizik ini, juga pengagum wali Mejeduk. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Wali gila. Orang gila jadi wali menurut paham mereka. Makanya di sini saya sangat gedek dengan ajaran seperti ini. Ya, apapun komentar Muhibbin Habib, saya tidak peduli. Kenapa? Selain saya mengajak kalian untuk mikir, saya akan mengedukasi orang yang belum terdoktrin dengan ajaran Habib untuk tidak ikut-ikutan faham-faham haluisme khurafat takhayul dari golongan Habib. Diingat itu baik-baik. Dan di sini teman-teman, kejadian Kiai Asy'ari ini tidak lepas dari doktrin yang sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Apa saja doktrinnya? Di sini saya punya catatan yang dimana akan membuka mata umat betapa bahayanya faham-faham yang mengajarkan ajaran doktrin-doktrin keramat, ngalap-ngalap berkah kepada kiai dan kuburan. Ya, karena apa? Kuburan lebih parah daripada orang yang masih hidup. Doktrinnya kuburan bisa mengabulkan hajat bla bla bla. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Diam. Kuburan saja bisa mengabulkan hajat, apalagi yang masih hidup. Kuburan saja bisa mendatangkan berkah, apalagi yang hidup. Makanya banyak terjadi kasus di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi ajaran-ajaran serupa ini, hakikat torikoh, syariat, ma'rifat. Ya, nah ajaran-ajaran begini nih yang sampai banyak menimbulkan banyak fenomena. Ya, itu. Di sini saya punya catatan yang dimana poin pertama yaitu fenomena jualan keramat. Apa keramatnya? Yaitu berupa amalan-amalan, teman-teman. Amalan ini, amalan itu bisa membuat kamu begini, bisa membuat kamu begitu. Syaratnya harus ini, harus itu. Apakah saya ngomong tanpa bukti? Oh, banyak buktinya. Sampai-sampai santri-santriwati itu agar bisa mendapatkan keramat ini, keramat itu, bisa mendapatkan hal begini, hal begitu, maka amalkan ini, tunduk patuh kepada si kiai. Sekolahnya gratis. Sekolahnya gratis, gak ono uang gedung, gak ono SPP.
Pondoke nggih ugi gratis, nggih mboten wonten wong gedunge, mboten sahriyae. Mangane nggih ugi gratis. Sangune disangoni Pak Bu. Jadi tunggu putra-putra jenengan ingkang kepengin mondok monggo diaturke mriki mawon, kula siap ngurmati, sing penting lare jenengan manut. Nanti ujung-ujungnya ya begitu, amalan. Terus amalan ini berujung kepada apa? Karomah. Karomah teman-teman. Yang dimana orang ketika sudah mengamalkan sesuatu, pernah dulu saya terdoktrin untuk mengamalkan ini itu. Tapi saya tidak sampai mengamalkan. Kenapa? Saya tahu bahwa hal ini halu. Tidak mungkin ajaran Islam mengajarkan hal seperti ini. Saya sudah waras dari dulu teman-teman. Tapi ada juga orang yang tidak waras. Sampai mengamalkan di pinggir sungai, di tengah sungai. Jam 2 malam dia ke sungai. Dari jam 10 sampai jam 3 malam dia di pinggir kali, di batu, di tengah kebun. Untuk apa? Ya mendapatkan keramat, karomah. Dari apa? Amalan-amalan yang diperjualbelikan oleh dukun berkedok kiai. Dan ini banyak, membludak. Dan dari hal ini, orang-orang yang sudah terdoktrin dengan hal ini, mereka akan mengalami dampak yang buruk sebenarnya. Ya, dampak psikologi dan dampak finansial. Ketika dia sudah membeli, memahar, ya. Amalan ijazah ini begini, segini harganya. Amalannya begini, begitu. Ketika mereka sudah berjuang habis-habisan, mereka bukan dapat karomah, tapi kadang kesurupan, gila, boncos. Kenapa? Sudah kehilangan banyak waktunya, waktu istirahatnya, pikirannya. Akhirnya apa? Jadi gila. Nah, dan uniknya di Indonesia, ketika jadi gila, diangkat wali. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika ajaran-ajaran aneh nyeleneh dibudidayakan, sehingga apa? Melahirkan faham-faham yang menyimpang dari agama Islam. Dan akhirnya apa? Ketika ajaran-ajaran seperti ini masuk ke pondok pesantren, orang tahu kalian Mama Gufron. Mama Gufron, itu salah satunya. Tirakat katanya di dalam kuburan 40 hari. Tirakat di sana begini, tirakat di sini begitu. Gufron adalah contoh nyata. Samsudin, si penipu itu contoh nyata. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang dimana mereka mengamalkan ini, mengamalkan itu, jadi pengasuh pondok pesantren. Dan ujung-ujungnya apa? Nipu orang. Dan orang Indonesia meskipun sangat mudah nih ditipu-tipu, menduduki urutan kedua yang dimana bangsanya mudah ditipu-tipu. Ada yang sudah survei. Setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Kita flashback kepada ceritanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dimas Kanjeng Taat Pribadi sudah terbukti kriminal, nipu, membunuh, dan apalagi melakukan berbagai macam hal yang menista agama Islam. Di penjara. Dan apakah kalian tahu keluar dari penjara Dimas Kanjeng ini jadi apa? Jadi ulama, jadi tokoh masyarakat, mimpin acara maulid, mimpin doa, mimpin ini, mimpin itu, naik mobil mewah. Orang sudah jelas-jelas nipu seperti itu, keluar dari penjara, jadi tokoh masyarakat. Kurang bobrok apa? Sudah ribuan orang ditipu oleh si Dimas Kanjeng ini. Keluar dari penjara, orang masih belum kapok. Belum kapok, masih mau ditipu lagi. Nah, makanya ketika kita mengedukasi hal seperti ini, perhatikan di tengah masyarakat. Ketika sudah marak kasus-kasus di tengah pondok pesantren yang setiap tahunnya ada ratusan kasus. Jadi, memang betul, maraknya kasus di pondok pesantren itu ada 3 indikasi yang selalu saya sebut. Mereka mengajarkan keramat, mereka yang mengajarkan ngalap-ngalap berkah, dan mereka yang mengajarkan kualat-kualat. Apakah semua begitu? Tidak semua begitu. Tapi yang begitu pasti begitu. Paham maksud saya? Silakan kalian komentar.